Ya tuh, piring kotor sama gas kotor kamu nggak cuci? Iya Tante. Ya udah sekarang cuci. Tapi Tante aku takut telat sekolah. Ayo, sekarang kamu tunjukin Om di mana papa kamu nyebut surat-surat, ya? Tapi Om aku beneran gak tahu. Gak tahu mulu. Om tuh baik-baik sama kamu. Jangan sampai Om gelap mata, Om buang kamu jauh-jauh. Ayah, Ibu, Om Teddy sama Tante Susan jahat sama aku. Mereka mau ngambil rumah sama tanah bekas punyaan ayah Ibu. Angkat mayatnya buang ke laut. Baik, Bos. Jangan Om, jangan. Aku kasih tahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Tunggu. illallah. Mau kemana nih? Bapak-bapak, siapa yang ngizinin kalian untuk nguburin tuh jenazah di sini? Hei, bapak-bapak, saya ini tahu persis bahwa tanah ini adalah tanah wakaf. Maka siapapun yang meninggal di sini boleh dikuburkan. Ah, nggak bisa. Asal lu tahu ya, tanah ini milik keluarga Pak Teddy. Nggak ada yang boleh ngubur di sini. Pergi. Emangnya siapa lo? Orang mau makamin aja pakai dihalang-halangin segala. Lu bertiga nggak mikir ya? Lu juga bakalan mati. Alah. Boleh. Bagaimana Pak RT? Udah kita sikat aja Pak RT. Gak usah banyak ngomong, ayo. Ayo jangan ya. Gak usah takut Pak RT. Berani ngelangkah? Gua patahin kaki lu. Ibu-ibu, kita ini hidup di dunia kan memang kudu seimbang ya. Artinya orang tua punya kewajiban terhadap anak, anak pun juga punya kewajiban terhadap orang tua. Hidup harus seimbang, dunia dengan akhirat, gitu kan? Kelak kalau ditimbang sama ringan dan berat. Nah, ngomong-ngomong masalah orang tua zaman ayeuna tanya. Kalau bahasa uminya mah begitu, kalau kata anak muda zaman sekarang zaman now katanya gitu ya. Itu kadang-kadang orang tua itu cuma minta haknya doang kepada anak, sementara dia tidak melaksanakan kewajibannya. Yang sama-sama kita ketahui, kewajiban orang tua itu kan ada 4 kata Rasulullah kan. Hakul waladi ala walidihi ayyuhsinasmahu wa adabahu. Yang pertama ayyuhsinasmahu, punya anak kasih nama yang baik. Yang kedua wa adabahu, kasih pendidikan biar ampe tinggi. Walaupun udah S tambahin lagi tuh S-nya, S2, S3. Ya nggak apa-apa kita S doger juga, yang penting bocah ya. Yang ketiga yaitu wa alla yarzuqahu illa thayyibah, orang tua wajib memberikan nafkah yang halal dan thayyibah. Halal thayyibah, thayyibah itu artinya bergizi juga. Jangan halalnya doang yang diperhatiin, bergizinya kagak diurusin. Padahal halalan thayyibah itu penting. Nah yang terakhir, kewajiban orang tua kalau anak udah disekolahin, udah pada gede kayak neng begini nih. Kan anak saya udah pada gede ya Bu ya. Nah yang terakhir kewajiban orang tua wa ayyuzawwijahu idza adraka, wajib menikahkan kalau udah ada yang demen, kalau udah ada yang mau. Nah kata ibu-ibu, Mi cari mantu yang bagaimana? Lah kalau saya nyaranin sama ibu-ibu cari mantu yang segi 4. Iya yang segi 4. Orangnya cakep, bandanya ada, agamanya kuat, keturunannya baik. Lakpan itu yang kita pengenin ya. Kita cari mantu itu nggak usah yang muluk-muluk. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau cari menantu yang bisa baca doa, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau menantu bisa baca doa, pulang-pulang biasanya bawa berkat. Kan gitu kan? 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kalau mantu pulang bawa berkat di rumah, mertua ikut makan. Iya kan? 8 ditambah 8 sama dengan 16. Lah kalau mertua udah makan berkat, ya insya Allah di rumah udah kagak pakai beli beras. Begitu Neng. Umi, Aisyah boleh tanya? Boleh. Timbang tanya apa sih yang tidak buat Aisyah? Umi, bagaimana caranya supaya Aisyah, Fatimah, Umi, dan almarhum Abi supaya bisa ketemu di surganya Allah, bisa disatukan kembali setelah kita meninggal dan dibangkitkan? Pertanyaan yang luar biasa. Ya Bu ya.
Emang anak Umi mah alhamdulillah pinter-pinter banget. Pertanyaan yang bagus yang. Syarat agar supaya kita bisa dipertemukan dengan keluarga kita, dengan abi ente, dengan Umi, dan juga dengan jamaah. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, itu syaratnya agar supaya kita ketemu di dalam syurga. Itu syarat pertama, iman. Harus punya iman. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innalladzi, sesungguhnya orang banyak, amanu yang punya iman. Berarti syarat utama harus punya iman. Kalau kita pengen berjumpa dengan suami kita almarhum atau dengan saudara kita, pertama harus punya iman. Di samping ada iman, wa amilus solihat, harus ada amal yang soleh. Solihat ini kalau kata ibu-ibu pengajian kan namanya jamak muannas salim kan. Artinya amal soleh itu banyak. Bukan saja sholat, bukan saja puasa, bukan saja zakat, bukan saja pergi haji, bukan saja apa itu umroh. Menjadi contoh yang baik terhadap anak-anak kita itu juga termasuk amal soleh. Nah kalau dua-duanya sudah ada, iman ada, amal soleh ada, Allah melanjutkan dalam firman-Nya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka itu Allah persiapkan surga firdaus. Insya Allah nanti ketemu nak sama Abi ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, abang-abang, mohon bisa menahan diri, jangan ada perkelahian. Kasihan kan ini jenazahnya harus segera dimakamkan. Abang-abang harus bisa menolak siapapun yang menyuruh abang mengusir jenazah ini. Kasihan kan bang, ini kuburan umum bang. Siapapun boleh. Ustadz, gue nggak perlu nasihat lo. Sekarang gue hitung sampai 3 ya. Pergi gak? Ayo, ntar gue hancurin tuh keranda. Lu denger gak tuh? Udah gini aja, kita cari pemakaman lain. Di kamar kan? Ayo. Udah sana. Ayo, jalan. Gue sumpahin lo, biar cepat mati. Emangnya lo mau dikubur sendiri? Demi Allah gue bersumpah, tahu nggak? Udah jangan banyak ngomong lu, pergi. Sudah jalan aja mati lo ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bandel lu ya. Pergi juga mereka akhirnya. Ayah, aku seneng banget bisa jalan-jalan sama ayah dan ibu. Iya sayang, nanti kalau ayah ada libur lagi, kita pergi lagi ya, kita liburan sama-sama. Minggu depan kan ayah libur lagi. Kita jalan-jalan ke Sukabumi aja ya. Beneran ya? Iya bener dong sayang. Sayang. Ibu, ayah. Ayah ini lapar, pengen beli ketoprak. Ketoprak. Sayang di rumah aja makanya kan sebentar lagi kita sampai tuh ya, lebih bersih lagi. Lagian kan ibu juga masak buat Aini. Makanan kesukaan Aini loh. Enggak, pokoknya Aini lapar pengen beli ketoprak. Aini. Bang, beli Aini. ketopraknya Aini. Setir kenapa nih? Weh, setirnya kenapa nih? Mana rem jemplung lagi? Aduh, ya lo, wah. Aduh. Ayah, ibu jangan tinggalin Aini. Ayah, ibu. Bangun. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Bukan bengong aja ini orang ketabrak. Gimana sih? Tolongin. Tolong, cepetan. Ada apa sih ribut-ribut, oi? Pak Teddy, kami mau mempertanyakan tanah wakaf. Tanah itu milik almarhum orang tua saya. Berarti saya ada pemilik yang sah dan ahli waris yang sah. Tanah itu mau saya pakai, mau saya jual. Loh, nggak bisa itu. Gak bisa begitu dong Pak Teddy. Karena almarhum Haji Marjuki, orang tua Pak Teddy sendiri yang sudah mewakafkan tanah itu ya, betul nggak? Ya, betul Pak Teddy. Diam. Ada buktinya. Ada suratnya.
Saya ada loh, surat sertifikat semuanya komplit. Saya ahli warisnya. Saya mau pakai urusan saya. Mau saya bangun diskotik kek, bangun klub kek, bangun mall kek, apartemen. Saya yang punya hak, bukan kalian. Paham? Dan denger ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Emangnya bapak-bapak punya bukti tertulis kalau misalkan mertua saya itu mewakafkan tanah pemakaman untuk pemakaman umum? Ya nggak ada sih, tapi Haji Marzuki menyerahkan begitu saja kepada kita. Ya betul. Pak Teddy, itu kan tanah wakaf. Kenapa diambil lagi? Menurut agama, apa yang Pak Teddy lakukan itu dosa besar. Betul nggak, Pak? Dosa besar itu, Pak Teddy. Dosa besar itu. Udah, nggak usah bawa agama deh, enak dengernya. Yang nyata-nyata aja ada surat, kita bicara. Yang punya surat saya, yang punya hak saya, kalian daripada berisik, pergi, ya. Iya benar. Daripada ibu-ibu sama bapak-bapak di sini, mendingan kalian pergi dari rumah saya. Pergi. Sama punya hati. Awas ya. Rese semua. Kenapa? Mas. Udah. Apa? Tanah di sana tuh udah mulai mahal loh. Dan kita tuh perlu uang. Ya udah, ntar diratain aja semuanya. Gampang. Tapi kuburan Umi sama Abah gimana? Nggak ada kan, ratain aja. Flat. Hehe. Siapa sih ini? Ya. Iya. Saya sendiri. Iya betul. Yusuf betul. Abang saya. Iya betul. Yunita nama istrinya. Apa? Abang saya dan istrinya kecelakaan? Ayah, bangun. Ibu, bangun. Ayah. Itu yang terbaring jenazah abang aku sama istrinya. Muka sedih apa dikit? Biasa banget tuh muka ngeflat. Mas, kalau aku sedih emang kakak kamu bakal hidup lagi? Ya nggak juga sih. Tapi Mas, Tapi apalah? kematian Bang Yusuf sama istrinya itu akan menguntungkan kita. Nguntungin gimana sih? Ya, dia kan meninggalkan harta yang lumayan banyak. Terus ahli warisnya pasti si Aini. Dan Aini kan masih kecil. Jadi masih kita bisa manfaatin sebelum Aini dewasa. Kamu tuh gila ya? Abang aku sama istrinya masih di sini belum dimakamin. Otak kamu sudah berpikir jahat. Mas, bukannya jahat. Tapi kan alangkah baiknya kalau kita menjaga harta dari Bang Yusuf. Jaga. Iya juga sih, kan kita menjaga ya. Jadi kamu setuju kan sama ide aku? Iya setuju. Ya udah, kita lihat dua jenazah dulu. Pas kamu sedih. Ayo. Ya udah, jangan nangis lagi, ya. Kan udah ada om sama tante di sini, oke? Tutup kenapa Mas? Serem banget sih. Itu aja takut, kenal kan? Tuh udah. Mana sih itu takut? Ya udah deh, langsung dimakamin aja kali ya. Dimakamin di mana? Ya dimakamin di tempat biasa, tempat kita lah. Gimana sih kamu? Nanya lagi. Om, ayah ibu aku dimakamkan di sebelah nenek dan kakek aja. Iya, nanti satu liang ya. Serem. Ya udah, saya ke depan dulu ya. Ngurus-ngurus biar jenazah bisa dibawa ya. Iya, Mas. Denger ya kamu. Kamu sekarang ikut sama om dan tante dan tinggal bareng sama tante.
Tapi kamu diem ya, karena telinga tante tuh sakit, tahu nggak? Ya Allah, kenapa Tante Susan jahat banget sama aku?